Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FTN Football. Channel yang membahas seputar sepak bola. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini, gitu, bantu gua untuk kembangin channel seputar sepak bola. Kali ini gua pengen membahas tentang Indonesia U17 melawan Korea Utara U17. Timnas Indonesia U17 harus mengalami kekalahan dengan skor 6-0. Ini menurut aku skor yang jauh banget gitu kan, hampir satu lusin gitu kan. Ini setengah lusin 6-0 gitu. Mari kita bahas gitu. Menurut gua dari segi permainan timnas ini menurut gua terlalu tinggi intensitasnya. Coach Nova ini menurut gua terlalu tinggi gitu permainannya. Sedangkan Korea Utara ini kan bermain dengan menunggu gitu. Ketika Indonesia menyerang gitu kan, baru dia akan langsung counter attack gitu. Yang menjadi pertanyaan gua, kenapa Coach Nova tidak gitu bermain dengan parkir bus dulu di babak pertama, baru ketika di babak kedua baru kita bermain counter attack gitu. Kenapa harus bermain dengan intensitasnya paling tinggi gitu kan, harus serang kejar serang gitu kan, tapi pada akhirnya kan stuck di situ gitu. Bolanya pun stuck di situ gitu. Itu menurut gua seharusnya Coach Nova ini gitu kan bermain dulu, menurut gua sih, ini menurut pandangan gua, bermain dulu gitu di parkir bus dulu ketika di babak pertama gitu kan. Nggak apa-apa kalau mereka tim Korea Utara menunggu dulu ketika kita menyerang gitu kan, nggak apa-apa, kita harus nunggu parkir bus aja dulu gitu kan, nanti nyerangnya gitu kan. Karena kita tahu segi timnas Korea Utara ini kayak gimana gitu. Pasti Coach Nova pun asistennya tahu gitu segi permainan Korea Utara ini pasti udah tahu dulu. Ini yang menjadi persoalan gua, mempertanyakan kenapa gitu Coach Nova dengan permainan intensitas tinggi gitu, kenapa tidak bermainan dengan parkir bus aja gitu kan. Nanti ketika babak kedua baru merubah gitu cara bermainannya. Dan juga menurut gua juga banyak kesalahan-kesalahan dari permainan timnas U17. Yang pertama, dari segi passingnya itu entah kemana gitu kan, terus komunikasinya kurang. Ini yang menjadi faktor utama menurut gua. Ini yang harus komunikasi antar lini permainan, entah center back gitu, entah gelandang serang, entah striker gitu. Itu menjadi persoalan gue, kenapa komunikasi ini dari segi permainan timnas U17 ini kurang. Ini yang harus dievaluasi bareng-bareng, karena nanti udah masuk Piala Dunia U17, kita bukan lagi lawan antar Asia gitu, dunia gitu. Kita melawan dunia gitu kan, harus siap dengan mentalitas, harus siap dengan cara bermainan kita gitu kan. Terus harus siap dengan tempo permainan yang mereka mungkin lebih tinggi gitu kan. Itu menurut gue yang harus kita persiapkan. Tapi balik lagi gitu, kita harus semangatin, kita harus support mereka gitu kan. Kita support, kita dukung terusnya, walaupun sampai di fase nggak sampai final juga gitu kan, perempat final gitu. Yang penting mereka udah berusaha juga gitu. Terima kasih juga Coach Nova gitu kan, udah banyak gitu meluangkan tenaga pikirannya gitu untuk gimana gitu tempo permainan Indonesia timnas gitu U17 gitu. Kita terus support, dukung gitu kan. Terima kasih banyak juga untuk Coach Nova gitu kan, kita dukung terus, bantu gitu kayak gimana kan. Sampai di sini aja untuk pembahasan gitu, ngobrol tentang seputar timnas U17 gitu kan melawan Korea Utara gitu U17 gitu. Jangan lupa di subscribe channel ini, ikutin terus perkembangan sepak